La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen tahu nih tentunya pemirsa di rumah gitu ya, kalau seorang dokter Ica yang demikian, Masya Allah gitu ya pencariannya dan pembuktiannya secara ilmiah juga, hari-hari itu bisa diceritain ngapain aja, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya, dengan kegiatan berdokter giginya gitu ya. Dan gimana masa-masa dokter Ica sekarang mendapatkan penguatan keilmuan yang tentunya harus mengejar lagi. Kalau kita aja yang lahirnya Islam begini modelnya telat mulu gitu. Kita dalam artian cemburu positif loh kepada para mu'alaf ini, Masya Allah. Baru tapi hidayah yang kencang itu membuat jadi tiba-tiba ini bukan a step ahead tapi very few ahead gitu loh. Masya Allah. Itu gimana? Iya Bunda. Apa punya teman-teman komunitas yang mendukung? Iya itu pasti Bunda. Mungkin bisa dibagi. Betul Bunda. Jadi sejak memeluk Islam itu Bunda, yang paling menurut Ica ya yang mengubah banget itu memang mindset Ica ya terhadap waktu terutama. Oh, ini akidah udah mulai dapat ya jawabannya. Betul. Itu time management ya. Betul. Jadi kan waktu Ica yang tadi Ica penuh kegalauan itu, Ica disarankan ke Mu'alaf Center. Di Mu'alaf Center itu ketemu bukan harus sama Ustazah ya karena kan Mbak dia betul Bunda Sri namanya, beliau insinyur pertama wanita di Indonesia Bunda. Udah sepuh Masya Allah. Dan Masya Allah karena insinyur pertama kan jadi menjelaskannya memuaskan logika, akal, iman masuk semua Bunda. Cuma ngomong masih alhamdulillah sampai hari ini Masya Allah. Iya Bunda. Jadi beliau itu menjelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. Tapi Masya Allah Bunda itu Ica nangis 3 jam. Dari jam 9 sampai jelang azan zuhur. Itu Ica kayak di hati tuh konfirmasi, iya ini Allah yang benar. Kalau Allah tuh gak bisa disamakan dengan makhluk, gak bisa bergantung pada seseorang atau sesuatu untuk hadir ke dunia dan sebagainya. Kalau masih bergantung berarti bukan Allah dan sebagainya tuh Bunda. Jadi istilahnya kali Ica bekalnya itu doang Bunda, sampai terakhir dikatakan waktu udah azan gimana Dokter Ica mau gimana ya Ica mau belajar dulu Bunda, boleh silakan tapi mohon maaf belum dihitung pahalanya, algonya belum jalan dibilang gitu kan. Terus kenapa Bunda? Soalnya belum syahadat dibilang gitu kan. Oh ya memang syahadat itu isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa, percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu syahadat. Ya udah Ica syahadat. Gitu doang Bunda. Nggak ada setelah ini konsekuensinya. Iya. Dan Ica nggak mikirin setelah itu ya Bunda harus gimana. Dan memang nggak dibilangin Bunda kalau misalnya apa nanti tuh haram sama suami dan sebagainya. Itu mungkin juga cara Allah Bunda. Beliau nggak salah sih. Ica juga nggak merasa terjebak karena beliau memang nggak tanya. Ica tuh statusnya udah punya suami belum, anak pokoknya syarat-syarat aja gitu ya. Ada Bunda, iya. Mungkin kalau hari itu Ica dibilangin, tapi setelah ini haram sama suami, Ica nggak jadi kali Bunda. Mungkin ya Allah paling tahu Bunda ya cara kita. Gitu. Nah sejak saat itu kan Ica dibilangin setelah ini Ica bisa apa namanya untuk mandi besar, udah dikenakan kewajiban sholat. Sejak hari itu Bunda. Hari pertama udah mulai sholat, padahal belum diajarin Bunda. Jadi Ica pakai YouTube. Pakai YouTube. Masjid lagi lockdown Bunda. Jadi Ica jadiin HP YouTube tuh kayak imam. Masya Allah. Jadi Ica tuh dapat pahala tuh, kayak ikhtiar kan. Allah kan menghargai ikhtiar orang yang masih lahir. Nggak tahu tuh diterima atau enggak ya Bunda ya. Jadi waktu itu nggak tahu deh, orang Ica belum diajarin kan Bunda. Tapi Ica udah dibilang Ica udah kena kewajiban sholat gitu kan. Terus kalau mungkin bisa aja ya Ica sebagai mu'alaf Ica pikir ya Allah maafin lah ya kalau Ica belum bisa kan belum diajarin. Terus atau situasinya Ica masih ngumpet-ngumpet nggak apa-apa kali ya nggak sholat. Alhamdulillahnya iya. Nggak terima nasib lah istilahnya. Betul. Kok ya Allah kasih taufik hidayahnya justru Ica harus perjuangkan sholatnya gitu kan. Dapat ayat jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu. Jadi udah apapun yang terjadi yang Ica harus perjuangkan justru sholatnya gitu. Mau Ica nanti diapa-apain ya udah. Sabarnya gitu. Betul. Nah itu Bunda kalau Bunda tadi nanya keseharian Ica dari situ tuh langsung mindset Ica berubah. Ica tuh kayak hidup cuma dari sholat ke sholat.
Itu deh. Pas Steven ya. Persis bunda. Kata kalau dibilang hidup itu buat nunggu azan, cuma buat nunggu, sholat. betul, cuma kerja itu nunggu sholat gitu bunda. Jadi itu yang Ica rasain juga seperti itu bunda. Dan dari situ kayak nggak ada hal lain yang lebih penting dibanding sholat gitu ya. Jadi ketika kita punya masalah di pekerjaan, toh sampingan, nanti toh juga berlalu gitu ya. Masalah di keluarga, toh sampingan gitu. Ini yang membuat aku cemburu dengan Prabu Allah nih guys. Aku kadang-kadang kalau dalam pekerjaan itu ada masalah, aku masih emang aku kembalikan kepada Allah gitu, tapi masih lebih berat ngurusin kerjaan itu. Jadi cara ikhlas melepaskan itu kita perlu berteman. Sama sih bunda, masih belajar juga. Buat saling menularkan, karena ikhlas itu kan mudah diucapkan, tapi dalam praktek itu is not that easy. Iya, betul bunda, betul gitu bunda. Nah sejak saat itu tadi nggak ada yang lebih penting dari sholat, nggak ada yang lebih penting dari baca Al-Quran, nggak ada yang lebih penting daripada menuntut ilmu, belajar, kajian. Iya, apalagi itu ya bunda. Aku masih tuh saitonnya tuh. Tapi kan bunda berdakwah kan? Iya, masya Allah. Itu juga amal soleh bunda. Iya, enggak apa-apa bunda. Nah, jadi itu sih bunda. Iya. Lagi nih dokter Ica, ngajinya itu dalam sehari pasti selalu nggak? Iya. Jadi kapan tuh masa-masa ini kan perlu juga untuk kita betul. Lahir dalam Islam, kadang-kadang sehari itu bisa loh kita luput nggak ngaji. Karena kita ngerasa, ih surga udah pasti nih, belum tentu juga langsung. Iya, jadi Ica tuh pernah dengar kajian. Mohon maaf banget Ica lupa. Waktu itu belum kenal nama ustadz ya bunda. Jadi waktu itu alhamdulillahnya waktu itu Ica kok dia denger kajian ini gitu ya, bahwa jangankan seminggu kamu nggak baca Al-Quran gitu ya, sehari aja kamu nggak baca Al-Quran itu azab loh. Itu Ica langsung cep gitu bunda. Betapa ruginya ya. Iya gitu ya. Dan aku mendengar ini dari seorang mu'alaf yang mengejar ketertinggalannya. Sesungguhnya kami pun yang lahir Islam, kita tertinggal loh. Iya bunda. Jadi Ica sih ngerasanya justru Ica mengejar ketinggalan. Ica kan berarti di umur 36 tuh bunda dapat hidayah itu ya, tahun 2020, sekarang Ica 38. Nah sejak saat itu tadi bunda Ica coba atur, kan belajar sedikit-sedikit tuh bunda, apa ya sunnah waktu bangun tidur tuh harus mulai dengan apa gitu ya. Mulai misalnya dari Ica startnya dari tahajud ya, misalnya dari tahajud, terus abis itu Ica zikir. Nah terus abis itu kalau masih nunggu subuhnya belum datang juga Ica baca Al-Quran dulu. Dan biasanya di antara tahajud ke subuh itu bunda banyak dapat surat cinta dari Allah itu. Dengar, ulang lagi sekali lagi. Itu poinnya tuh, kalau kita mau dapat ridho Allah yang optimal adalah masa-masa dari tahajud ke subuh. Itu bunda. Itu saat lagi tidur enak-enaknya loh. Saitona di situ kan? Iya. Tapi itu ya bunda. Wahai aku manusia berselimut. Ica dari Isya itu udah diniatkan bunda. Kan Ica nanti jadi alarmnya dari malaikat ya? Iya, insya Allah mendahului alarm. Alarm tetap pasang bunda, tapi seringnya terbangun sebelum alarm. Itu kita percaya bahwa itu ada malaikat tuh dalam hidup kita yang mencatat dan membangunkan. Iya, dan Ica pikir kan tahajud itu kita datangin Allah gitu ya, tapi sebenarnya kebalik itu justru panggilan Allah buat kita. Jadi ketika kita kebangun itu alhamdulillah. Iya. Memeluk ya. Iya, gitu bunda. Jadi dari mana nih pelukanku gitu ya. Jadi kayak kita ke tanah suci itu kan dibilang bukan kita yang ke sana, kita memenuhi panggilan yang Allah ya. Jadi ketika tahajud itu Ica bisa tahajud tuh langsung alhamdulillah dibangunin tahajud ya Allah. Dari Isya itu udah berniat. Ya Allah, ya Allah, bangunin Ica ya nanti gitu ya. Tapi Ica tetap jaga-jaga kalau Ica enggak kebangun. Iya, tetap Ica gitu. Terus Ica qiyamul lail dulu bunda. Abis sholat sunnah setelah Ica sholat dulu juga. Kalau Ica nggak kebangun, Ica udah qiyamul lail 2, sudah witir. Ica udah gitu dulu bunda, jaga-jaga jadi nggak hilang semuanya gitu bunda. Kalau bangun-bangun pas subuh kan, waduh ruginya banyak bunda. Jadi Ica double backup. Masya Allah. Gitu bunda. Ini loh, kita Islam nggak begini loh. Gitu bunda. Jadi ya itu nggak tahu ya bunda, itu alhamdulillah itu. Terus setiap Ica ya sedikit taunya apa ya baru Ica lakukan. Belum tahu waktu dulu, belum tahu ada sedekah subuh, tapi setelah tahu insya Allah diniatkan gitu, disiapin kalengnya ya, karena kita perempuan nggak ke masjid, nggak ketemu orang mungkin ya. Ica siapin tempatnya gitu emang buat
di situ gitu. Aku niatkan ya Allah sedekah subuh ini iya mudahkan urusanku ya Allah gitu. Dekatkan aku sama Engkau gitu Bunda. Berikan keistiqomahan gitu Bunda. Terus udah iya terus Ica ingat-ingat harus apa aja zikir-zikir tadi ya Bunda kayak gitu. Terus itu waktu terbaik juga untuk tadi ya baca Al-Quran sebelum subuh sama sesudah subuh tuh. Nah ini pertanyaannya, anggap ini awam. Emang nanti ketika habis subuh mau kerja nggak ngantuk di tempat kerjaan? Nah gitu kan, ini pertanyaan maaf bodoh betul. Tapi mungkin pertanyaan yang terdengar remeh ini justru ingin diketahui. Betul Bunda. Sama Ica juga mikirnya gitu kan Bunda. Nggak ngantuk Betul, gitu ya. bangun jam 2, jam 3 gitu kan Bunda. Terus lanjut ya kalau enggak. Soalnya Ica pernah ngetes Bunda, Ica pernah tes semuanya. Pernah Ica habis tahajud, Ica tidur lagi gitu ya. Subuhnya yang kesiangan, sunahnya dapet, wajibnya nggak dapet ya. Maksudnya ya tetap bangun, tetap sholat, cuman ya udah terang lah Bunda ya, udah 5:30 gitu kan, udah jam 5 gitu, sayang gitu kan kalau kita denger azan kan Masya Allah ya, jawab azan, kita doa setelah azan gitu kan, terus azan ke iqomah itu katanya mustajab ya, itu kalau dilewatkan sayang banget gitu kan. Jadi itu Bunda, Ica udah pernah nyoba ngetes, wah pokoknya berarti Ica gak bisa nih kalau habis tahajud Ica tidur lagi gitu. Dan memang Bunda kan memang sunahnya itu sebelum subuh tuh kan kita justru mandi ya Bunda, mandi sebelum subuh, betul. Nah kalau dipikir dingin apa gimana sih? Ada air hangat ya? Betul. Terus juga ternyata Bunda Ica itu praktekan waktu Ica di pesantren Bunda, itu yang pesantren Umi Iren itu tuh Ica mau nggak mau mandi sebelum subuh karena pas habis selesai subuh zikir pagi Ica tuh harus berangkat kerja. Jadi tetap PP Jakarta Sentul waktu itu. Alhamdulillah 3 bulan di sana dengan kondisi seperti itu, flu pun enggak Bunda, nggak sakit sedikit pun. Jadi guys, ini intisari dari kepasrahan total kita pada Allah Azza wa Jalla. Melakukan semua yang wajib, plus juga sunnahnya, dan membersihkan diri di saat yang tepat, dan kita menjadi imun terhadap hal-hal yang pada saat orang-orang menganggap ini wabah, kita terbersihkan. Makanya Masya Allah. niatnya cuman mau menaati ya sunnah Rasul, menaati perintah Allah gitu ya, mendapat keberkahan, mendekatkan diri sama Allah, tapi bonusnya banyak gitu ya Bunda.